Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada unggahan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan yasinan pada malam Jumat. Mengapa ini perlu dibicarakan? Karena ada sebagian kelompok dari saudara-saudara kita yang menyesatkan, membid'ahkan yasinan pada malam Jumat. Sebenarnya bagaimana yasinan malam Jumat? Tentu yasinan ini amalan yang utama, terutama malam Jumat. Mengapa? Pertama, kita perhatikan ya keutamaan membaca surat Yasin. Misalnya dalam hadis sahih an Jundub radhiyallahu an qal, dari Jundub radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufiralah. Siapa yang baca surat Yasin pada malam hari karena mencari pahala atau mencari ridha Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Artinya apa? Hadis ini merupakan motivasi anjuran membaca Yasin pada malam hari dan niatnya ikhlas karena Allah. Ini riwayat Ibnu Hibban. Riwayat lain an Abi Hurairah radhiyallahu an yaqul, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang membaca Yasin pada malam hari, maka paginya diampuni oleh Allah. Artinya diampuni oleh Allah. Wa man qara'a Hamim allati yuzkaru fiha ad-dukhan fi lailatil jum'ah asbaha maghfuran lah. Siapa yang membaca surat Ad-Dukhan, Hamim yang ada Ad-Dukhan pada malam Jumat, maka dia diampuni pula oleh Allah. Nah, ini hadis hasan rawahu Darimi wa Abu Ya'la wa Ibnu Sunni fi amalil yaum wal lailah wa Tabrani fi shaghir wal Baihaqi fi syu'abil iman. Hadisnya hasan. Hadis ini memberikan dua pesan. Pertama, kesunahan, anjuran membaca Yasin setiap malam. Kedua, anjuran membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jumat. Dan hadis ini hadis hasan. Hadis lain an Anas radhiyallahu an, dari Anas qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Yasin fi kulli lailatin ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla ghufiralah. Siapa yang membaca surat Yasin setiap malam karena mencari pahala atau ridha dari Allah azza wa jalla, maka dia diampuni oleh Allah. Hadis ini rawahu Ibnu Adi fil Kamil fil Du'afa. Hadis ini dhaif tetapi menjadi hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi sebab dua hadis yang sebelumnya. Hadis ini sama dengan sebelumnya, motivasi baca surat Yasin setiap malam. Kemudian ini ada athar ya dari ulama salaf. An Sofwan qala, Sofwan berkata, haddatsani al-masyakhah, aku diceritakan guru-guru, annahum hadaru Ghudayf ibn al-Harith as-Sumali hina ishtadda sawquhu. Mereka menghadiri Ghudayf bin al-Harith as-Sumali ketika Huwairits ini akan meninggal dunia. Faqal, lalu beliau berkata, hal minkum ahadun yaqra'u Yasin, apakah ada di antara kamu seseorang yang baca surat Yasin?
ayo bacakan Yasin. Beliau minta dibacakan Yasin. Qal faqara'aha Shalih bin Syurah As-Sakuni. Lalu ada salah satu yang hadir di situ, Shalih bin Syurah As-Sakuni, membaca Yasin. Falamma balagha arba'ina minha qubidah. Ketika Shalih membaca Yasin sampai ayat ke-40, ternyata Ghudaf ini dicabut ruhnya oleh Allah, meninggal dunia. Qal Safwan berkata, wa kanal masyayikhah yaqulun, guru-guru berkata, guru-guru ulama salaf, idza quri'at 'indal mayyit khuffifa anhu biha. Surat Yasin ini kalau dibacakan di depan orang yang mau mati, maka akan diringankan detik-detik kematiannya. Qala Safwan berkata, wa qara'aha Isa bin Mu'tamir 'inda Ibnu Ma'bad. Isa bin Mu'tamir membacakan surat Yasin ketika Ibnu Ma'bad akan meninggal dunia. Nah, asar dari ulama salaf ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Artinya surat Yasin ini memang ada keistimewaan, dibacakan terutama menghadapi detik-detik kematian. Kemudian hadis lain, An Atha bin Abi Rabah qala, Atha berkata, seorang ulama tabi'in, balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuh. Siapa yang membaca surat Yasin pada permulaan siang hari, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ini berarti anjuran baca Yasin permulaan siang hari, pagi-pagi, biar hajatnya mau kemana-mana lancar. Hadis ini mursal, rijaluhu thiqat. Mursal ya, artinya tidak menyebutkan sahabat yang meriwayatkan, ada keterputusan. Para perawinya dipercaya, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Hadis lain ya, hadis mauquf an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ibnu Abbas berkata, man qara'a Yasin haina yusbihu u'tiya yusra yaumihi hatta yumsiya. Siapa yang membaca Yasin pada waktu pagi hari, ia akan diberikan kemudahan pada hari itu hingga sore hari. Wa man qara'aha fi sadri lailihi u'tiya yusra lailatihi hatta yusbiha. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada permulaan malamnya, dia akan diberikan kemudahan malam harinya hingga pagi hari. Isnaduhu hasan rawahu Darimi. Hadis ini sanadnya hasan, riwayat Imam Ad-Darimi. Nah, ini keutamaan membaca surat Yasin. Lalu kenapa Yasinan dilakukan malam Jumat? Ini juga terkait dengan keutamaan hari Jumat. Apa keutamaannya? Misalnya hadis riwayat Muslim an Abi Hurairah wa Hudzaifah radhiyallahu anhuma qala. Abu Hurairah dan Hudzaifah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallahu 'anil jumu'ati man kana qablana." Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Oleh Allah tidak diberikan hidayah pada hari Jumat. Fakana lil yahud yaumus sabati, orang Yahudi malah dapat hari Sabtu. Wa kana lin nasara yaumul ahad, sementara orang-orang Nasara dapat hari Ahad. Faja Allahu bina fahadanallahu liyaumil jum'ah. Lalu Allah melahirkan kami, lalu Allah mendatangkan kami dan Allah menunjukkan kami pada hari Jumat. Faja'alal jum'ah was sabta wal ahad wa kadzalikahum. Allah menjadikan hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Demikian pula hum tabaun lana yaumal qiyamah. Mereka Yahudi Nasara akan ikut kita pada hari kiamat karena kita Jumat, mereka Sabtu dan Ahad. An-nahnul akhiruna min ahli dunya. Kita ini golongan yang terakhir dari penduduk dunia. Wal awwalun yaumal qiyamah, tapi golongan awal pada hari kiamat masuk surga. Al maqdiyyu lahum qablal khalaiq, yang diberikan keputusan oleh Allah sebelum makhluk-makhluk yang lain. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Artinya ini menandakan hari Jumat itu memang hari yang luar biasa bagi umat Islam. Dalam hadis lain, an Abi Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu an qal, Abi Lubabah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW bersabda, "Inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam." Sesungguhnya hari Jumat adalah penghulu atau pemimpin hari-hari yang lain. Wa a'zamuha indallah, dan paling agung di sisi Allah. Artinya membaca Yasin, beramal soleh pada hari Jumat itu lebih besar pahalanya daripada hari-hari yang lain. Wa huwa a'zamu indallah min yaumil adha wa yaumil fitri. Hari Jumat ini di sisi Allah lebih agung daripada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Fihi khamsu khilal. Pada hari Jumat ini ada 5 perkara. Khalaqallahu fihi Adam, Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardi, dan Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi pada hari Jumat. Wa fihi tawaffallahu Adam, pada hari Jumat pula Allah mengambil Nabi Adam, diwafatkan oleh Allah. Wa fihi sa'atun la yas'alullahu fiha al-'abdu syai'an illa a'ta. Pada hari Jumat ini ada satu masa di mana seorang hamba tidak memohon sesuatu kepada Allah pada satu masa itu kecuali Allah kabulkan permohonan itu. Itu hari Jumat. Malam yas'al haraman, selama tidak memohon perkara haram. Wa fihi taqumus sa'ah, dan pada hari Jumat akan terjadi hari kiamat. Ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyah wala jibalin wala bahrin illa hunna yushfiqna min yaumil jum'ah. Tidaklah ada seorang malaikat muqarrab, langit, bumi, angin, gunung, lautan, kecuali semuanya takut pada hari Jumat, takut terjadi kiamat. Haditsun hasan. Hadis ini hadis hasan, rawahu Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi dalam Fadhailul Awqat. Nah, ini artinya apa? Ini artinya motivasi, anjuran kita memperbanyak amal pada hari Jumat, termasuk membaca surat Yasin pada malam Jumat. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis lain, qala Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi uhbita, pada hari itu Nabi Adam diturunkan ke bumi. Wa fihi tiba alaih, pada hari itu taubatnya Nabi Adam dikabulkan oleh Allah. Wa fihi mata, pada hari itu Nabi Adam meninggal. Wa fihi taqumus sa'ah, pada hari itu hari kiamat akan terjadi. Wa ma min dabbatin illa wa hiya musikhatun yaumal jum'ah min hini tusbihu hatta tatlu'a syamsu. Tidak ada satu hewan di muka bumi kecuali takut pada hari Jumat sejak pagi hari hingga matahari terbenam. Syafaqan minas sa'ah, karena takut terjadi hari kiamat. Illal jinnah, kecuali jin, wal insa, dan manusia. Wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alullaha fiha khairan illa a'tahu Allahu iyyah. Pada hari Jumat itu ada hari di mana seorang muslim tidak menepati. Pada hari Jumat itu ada satu masa di mana seorang muslim tidak menepati masa itu. Dia sholat lalu memohon kepada Allah dalam masa itu, memohon kebaikan, kecuali Allah kabulkan. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam Ahmad. Ini keutamaan hari Jumat. Hadis lain, an Anas radhiyallahu an, qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi azza wa jal fi kulli jum'atin 600 alfi atiqin yu'tiquhum minan nar kulluhum qad istawjabun nar. Sesungguhnya Allah azza wa jalla setiap hari Jumat punya 600.000 orang yang dibebaskan. Mereka dibebaskan dari api neraka. Semuanya berhak masuk neraka, tetapi dibebaskan. Mengapa? Ini kemuliaan hari Jumat. Karenanya hari Jumat kita doakan orang tua kita, guru-guru kita dibebaskan oleh Allah. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, kemudian Yasinan ini kita lakukan zikir bersama.
Mengapa? Ini terkait dengan keutamaan zikir bersama, gak sendiri-sendiri. Karena di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu an, dari Muawiyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, ternyata di luar para sahabat lagi ngumpul. Faqala, Rasulullah bertanya, ma ajlasakum, ada apa kalian duduk-duduk ngumpul? Qalu, mereka menjawab, jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa man nabihi alaina. Kami duduk berzikir pada Allah, memuji kepada Allah karena telah menunjukkan kami pada Islam dan Allah menganugerahkan Islam pada kami. Nabi SAW bertanya, Allah ma ajlasakum illa dzak, demi Allah kalian duduk hanya itu tujuannya. Qalu, para sahabat berkata, menjawab, wallahi ma ajlasana illa dzak, demi Allah kami duduk hanya itu tujuannya, zikir bareng. Rasulullah SAW bersabda, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, ingatlah aku tidak menyumpah kalian karena curiga pada kalian, bukan. Walakinnahu atani Jibril, tetapi Jibril telah datang kepadaku. Fa akhbarani, Jibril bercerita kepadaku, annallah azza wajal yubahi bikumul malaika, sesungguhnya Allah azza wajal membanggakan kalian kepada para malaikat. Mengapa? Karena kalian ngumpul zikir bersama. Ini hadis yang jelas sahih, riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam Ahmad. Nah, ini saudara dasar-dasar mengapa kita mengadakan yasinan pada malam Jumat. Karena surat Yasin dianjurkan dibaca tiap malam. Kemudian hari Jumat dan malam Jumat ini keutamaannya luar biasa. Yang ketiga, memang zikir bersama, ngaji bersama dianjurkan di dalam agama. Mudah-mudahan bermanfaat, kita tetap istiqomah menjalankan yasinan pada malam Jumat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.